Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna ashraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, ya. Kita bisa bangun dari tidur kita, yang mana ketika seorang tidur, Allah ikat roh-roh kita, Allah bawa roh kita, dan alhamdulillah kita dikembalikan lagi rohnya ke dunia ini, diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk beramal, untuk bekal nanti di akhirat. Alhamdulillah kita jalan ke masjid juga mendapatkan kemudahan, gitu ya. Di tempat lain ada yang sholat ke masjid susah, tidak aman dan seterusnya. Alhamdulillah kita sampai saat ini mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan oleh seorang dalam dia melewati dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu dengan yang lainnya adalah ujian. Ada seorang yang diuji dengan saudaranya, ayahnya, anaknya, istrinya, suaminya, tetangganya, dan seterusnya. Dan Islam sangat memperhatikan hubungan ini. Islam sangat memperhatikan hubungan ini. Bahkan hubungan ini sampai di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia saja. Makanya nanti ada di dunia, di akhirat, orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Rasul pernah bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kalau bagi kami, ya Rasulullah, orang bangkrut adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya barang-barang di dunia ini, orang muflis, orang yang bangkrut. Tapi kata Rasulullah, orang yang bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala puasa dan yang lainnya, tetapi nanti di akhirat malah yang dikasihkan ke orang lain. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tadi hubungan satu orang dengan yang lainnya. Maka ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Dan jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, muslim satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Rumusnya demikian, rumusnya al-muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan yang lain adalah bersaudara. Cuma kadang prakteknya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk yang luar biasa. Di antaranya adalah di dalam hadis yang ke-35 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Safar Ad-Dawsi.
dan beliau adalah ahli suffah. Beliau di akhir-akhir hidupnya bersama Rasulullah SAW menemani beliau mulazamah dengan Rasulullah SAW. Makanya kenapa Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena beliau tinggal di emperan Masjid Nabawi, makan seadanya, tapi banyak mendengar dari Rasulullah SAW hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling tanajus, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, janganlah dia menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, dan janganlah ia menelantarkan ketika minta bantuan. Wala yakdzibuhu, dan janganlah dia membohonginya. Wala yahqiruhu, dan janganlah dia itu meremehkan atau merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan kemudian beliau mengisyaratkan dengan menunjuk pada dadanya. At-taqwa hahuna, 3 kali. Takwa itu di sini, begitu ya. Bihasbi mri'in minasyarr an yahkira akhahul muslim, cukuplah seorang muslim dikatakan buruk ketika dia merendahkan atau meremehkan saudara muslim yang lainnya. Kullul muslim 'alal muslim haramun, setiap muslim bagi muslim yang lainnya adalah haram. Apanya yang haram? Damu, darahnya haram. Wa maluhu, hartanya haram. Harta muslim itu haram, darah muslim itu haram. Wa irduhu, dan juga kehormatannya juga haram. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini mengajarkan banyak hal tentang bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan muslim yang lainnya. Di antara yang pertama adalah la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah ketika seorang menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang darinya. Misalkan seorang mendapatkan kemudahan dari Allah Ta'ala, memiliki kendaraan yang bagus, kemudahan rusak atau hilang, ini namanya hasad. Menginginkan kenikmatan yang Allah berikan pada seorang itu hilang darinya, ini namanya hasad. Ini namanya hasad. Ada juga yang mengatakan kemudian kenikmatan itu datang pada dirinya. Jadi ada tambahan lagi. Ketika seorang pokoknya udahlah, penting dia nggak dapat nikmat seolah-olah gitu. Ini hasad. Dan hasad ini berbahaya. Hasad ini berbahaya. Sekarang bagaimana perasaan kita?
bagaimana diri kita ketika melihat seorang mukmin saudara kita mendapatkan kenikmatan, dan sebagai patokannya. Kalau kita bahagia ketika saudara kita dapat kebahagiaan, berarti alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi ketika kita kemudian sedih, ketika kita berat, ketika saudara kita mendapatkan kebaikan, kenikmatan dari Allah Ta'ala, nah ini hati-hati. Dan Masya Allah, luar biasa ya. Hasad ini adalah sangat lembut begitu. Bahkan termasuk ada yang mengatakan dosa pertama adalah hasad. Dosa pertama adalah hasad. Kapan itu? Ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam. Siapa yang hasad? Siapa yang hasad? Iblis. Khalaqtani min nar, gitu kan? Aku ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tangan. Dia hasad. Ya. Sampai dengan ini kemudian Allah melaknat iblis, begitu kan? Nah, ini hasad ini memang berbahaya. Kemudian di antara keburukan-keburukan hasad, yang pertama, hasad adalah akhlaknya iblis. Kemudian juga orang Yahudi dan orang-orang munafik. Ini adalah hasad. Hasad adalah akhlak mereka. Yang pertama adalah akhlak siapa? Iblis. Kemudian akhlaknya orang Yahudi, dan juga akhlaknya orang-orang munafik. Iblis tadi disebutkan, sudah disinggung bahwasanya ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis kemudian hasad, iri, dengki dengan Adam. Adam Allah muliakan, Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Kemudian Allah ajari Nabi Adam ini berbagai macam ilmu. Kemudian Allah taruh di surga. Nah, iblis iri dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, yang dengannya sampai iblis ini bagaimana caranya biar keluar dari berharap Nabi Adam keluar dari surga, sampai dibujuk, kasih tahu makan, padahal sudah dikasih tahu Allah Ta'ala jangan makan buah ini, tapi digoda oleh iblis. Di antaranya motivasi yang pertama adalah apa tadi? Iri atau hasad ini. Kemudian orang-orang Yahudi juga hasad, iri kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi atau Allah Ta'ala itu mengutus Nabi di antara banyak dari orang Yahudi, ya kan? Dari Nabi Yusuf dan seterusnya, itu banyak nabi-nabi, dan mereka faham akan datang seorang nabi yang mereka mengetahui sebagaimana mengetahui anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Akan datang nabi dan mereka sangat kenal. Sampai ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, hari lahirnya, di hari itu orang-orang Yahudi yang dia istrinya hamil ditanya, istrimu melahirkan enggak, begitu. Karena dia tahu hari itu adalah kelahiran seorang nabi, dan ternyata yang lahir bukan dari golongan mereka, yang terlahir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya mereka pun iri. Mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Bukan mereka itu kemudian
menyalahkan Nabi, artinya Nabi itu salah, enggak. Di antaranya apa? Karena hasad ini. Bayangkan dia karena hasad sampai dia menolak kebenaran, menolak yang hak begitu. Kemudian orang-orang munafik juga demikian, sama. Orang-orang munafik ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka kemudian ternyata yang jadi pimpinan adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap kami yang jadi pemimpin begitu. Akhirnya mereka karena nggak punya kekuatan untuk melawan Nabi, akhirnya menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Atau akhirnya mereka beriman, tapi dalam hatinya dia tidak beriman. Ini tadi yang pertama adalah bahwasanya hasad adalah akhlaknya iblis dan kawan-kawannya. Kemudian yang kedua, di antara keburukan hasad, hasad merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah Ta'ala. Hasad adalah bentuk protes dari takdir. Kok bisa? Iya. Ketahuilah bahwasannya segala apa yang terjadi di alam semesta ini semua telah Allah tetapkan semuanya. Di antara yang disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika seorang di dalam perut ibunya berapa bulan kemudian, atau setelah 4 bulan kalau masalah ya, maka ditiupkan ruhnya, kemudian apa? Ikan rizkinya telah ditulis, ditetapkan. Wa amali, amalnya juga sudah ditulis. Wa ajali, dan juga ajalnya telah ditulis di situ. Kapan dia meninggal? Kalau rizkinya berarti berapa suap nasi yang akan masuk ke mulutnya pun sudah Allah tetapkan. Berapa hembusan nafas selama di dunia pun sudah Allah tetapkan, Allah tulis begitu. Bahkan disebutkan wasakiyun am sa'idun aw sa'idun, bahkan masuk bahagia sama sedih itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah tulis begitu. Semua Allah tetapkan. Dan Allah Ta'ala gak pernah salah dalam membagi rezekinya dan seterusnya. Maka ketika seorang kemudian iri, berarti Mas Allah ini gak pas, kayaknya saya ini harus saya dapat ini. Nah ini berarti dia protes sama Allah Ta'ala, seolah-olah begitu ya, seolah-olah protes tentang ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ahum yaksimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah kata Allah Ta'ala yang membagi di antara mereka ma'isyatahum, ma'isahnya di kehidupan dunia itu, yang demikian, sama-sama berangkat pagi, sama-sama naik motor, sama-sama berangkat ke pasar. Yang satu mungkin dapatnya 200.000, yang satu mungkin dapatnya 500.000. Sudah tetapkan, Allah sudah tulis, Allah yang bagi-bagi. Dia bertanya terus, kenapa kok berbeda? Kenapa satu dengan lain berbeda? Kok nggak disamakan dengan semuanya? Apa jawabannya kira-kira? Apa jawabannya? Ini semua ada hikmahnya. Seandainya semua manusia itu rezekinya sama, uangnya sama, hartanya sama, apa yang terjadi kira-kira? Apakah terjadi roda kehidupan ini? Tidak
Bisa. Makanya ada yang mau kalau ada yang misalkan ada yang manajer, ada yang pekerja biasa, itulah yang saling membutuhkan, begitu kan? Allah jadikan demikian. Seorang manajer pasti butuh karyawan, gak mungkin dia kerja sendiri. Seorang karyawan juga butuh manajer dan seterusnya, sehingga roda kehidupan ini jalan, dunia ini jalan, saling membutuhkan dengan yang lainnya. Makanya sudah Allah tetapkan, sudah Allah buat detail begitu, sedemikian rupa. Makanya disebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan ahum yaksimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah Ta'ala? Enggak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nah, ini disebutkan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Allah, ya, kami tinggikan sebagian di atas sebagian yang lain beberapa derajat, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain tadi. Akhirnya bisa menggunakan orang lain. Karena inilah hikmahnya begitu. Memang demikian. Kemudian tadi yang kedua ya, di antara keburukan hasad. Yang ketiga di antara keburukan hasad adalah hasad mudah mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain. Hasad akan membawa atau memudahkan seorang berbuat dosa yang lain. Dan demikian adanya ketika seorang melihat iri pada orang lain, kemudian dia berusaha menghilangkan nikmat dari orang lain tersebut. Mungkin dia mengatakan pada orang lain, itu paling begitu, dan seterusnya, bisa membawa dosa-dosa yang lain. Nabi SAW menyebutkan iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hati-hati atau wajib kalian untuk menghindari hasad ini. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan. Hasad bisa memakan kebaikan. Kebaikannya lama-lama habis begitu kan. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api melahap kayu bakar. Hati-hati dengan hasad ini. Hati-hati dengan hasad ini. Kemudian yang keempat di antara keburukan hasad adalah hasad ini membawa kepada kezaliman, termasuk kezaliman pada diri sendiri. Orang yang paling sedih adalah orang yang hasad, ya kan? Di orang lain dapat kebahagiaan, kenikmatan, dia malah sedih. Inilah orang yang hasad. Dia juga menzalimi diri sendiri, menderita dia. Orang yang hasad itu menderita. Ya. Semakin orang lain dapat kenikmatan banyak, semakin dia menderita lagi. Nah, ini orang yang hasad. Dan yang jelas, dia juga mendapatkan dosa ketika dia hasad sendiri begitu. Kemudian di antara keburukan hasad yang lain adalah hasad adalah musuh kebahagiaan. Tadi sebenarnya sudah hampir sama ya. Hasad musuh kebahagiaan. Kalau orang
hasad, maka dia akan tadi sedih dengan kebahagiaan orang lain. Dan jemaah semuanya, kebalikannya ini bahwasanya ketika seorang jauh dari hasad, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Masih ingat sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah, man ahabba an yanzura ila ahli jannah, pada sampai melihat ahli surga, lihatlah orang ini. Masih ingat ya? Ternyata dia bukan sahabat yang istimewa, senior, enggak. Tapi ada sahabat yang mengikutinya, pengen lihat apa sih amalannya sampai Rasulullah menyebutkan ahli surga, begitu kan? Kenapa coba? Lihat tadi, ketika sebelum tidur dia menghilangkan rasa iri, dengki, permusuhan, dihilangkan semua dari dalam hatinya. Masya Allah. Sehingga dia sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang pengen lihat ahli surga, lihatlah orang ini ahli surga saja. Ahli surga, orang yang menghilangkan dari dirinya jauh-jauh dari sifat hasad, iri, dengki. Ketika melihat tetangganya, Masya Allah, bangun rumah, perbaikan rumah, punya kendaraan baru, dapat terusnya, kita bahagia, Masya Allah, alhamdulillah, tetangga saya diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lihat teman kerjanya, aku bertahun-tahun masih kayak gini aja, ini teman saya sudah, Masya Allah. Nah, ini diuji gitu oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita ketika melihat anak kita dengan anak orang lain, anak saya kok begini-begini aja ya, anaknya itu kok begitu-begitu ya. Nah ini. Atau ketika melihat istri orang lain, Masya Allah, itu istrinya kok luar biasa, solihahnya, nurutnya, ininya. Nah, ketika melihat dan yang lain-lainnya, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Dan ini nggak hanya orang awam, tapi semuanya, hatta ustaz, hatta ulama, itu juga tidak lepas dari ujian ini. Melihat ustaz yang lain, Masya Allah begini, melihat ulama yang Masya Allah begini, ujian luar biasa, ujian luar biasa. Syekh Utsaimin ketika awal-awal beliau berdakwah, yang ikut itu hanya 2-3 orang, tapi dia Masya Allah, karena keikhlasannya, karena tadi ya nggak peduli yang lain seperti apa, di akhirnya Masya Allah yang datang ribuan jamaahnya, luar biasa. Artinya tadi tidak penyakit ini bisa menimpa siapapun, begitu. Tidak bisa menimpa siapapun. Jadi itu masuk penyakit-penyakit hati. Dan bagaimana kita bersikap? Kita sudah tahu bahwa ini penyakit. Bagaimana tindakan kita? Ketika ada terbesit dalam hati kita, ini ya, dia seperti ini, ternyata kenikmatannya banyak, maka segera kita tepis begitu. Kita segera hilangkan dari dalam diri kita sifat hasad itu. Karena manusiawi, membandingkan itu manusiawi gitu kan. Itu kalau begini ya, itu kalau begitu ya, itu manusiawi. Tapi jangan kemudian diikuti sampai kita kemudian sedih dengan kebahagiaan orang lain, pengen nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, pengen nikmat itu berpindah pada diri kita. Enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membaginya semuanya. Karena tidak mesti orang yang dapat nikmat banyak itu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tidak mesti. Tidak mesti. Bukan berarti yang dia dapat nikmat banyak itu kemudian dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Tidak mesti. Tidak mesti. Belum tentu. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan ya dalam surat Al-Fajr, wa amma idza abtalahu rabbuhu
fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada orang yang diberikan nikmat banyak kemudian dia mengatakan rabbi akraman, sesungguhnya Rabb telah memuliakan. Wa amma idza batalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ada orang yang sulitkan rezekinya, kemudian disempitkan rezekinya, kemudian Rabb telah merendahkan dan menghinakan. Kalla, tidak demikian. Enggak mesti orang yang dia sedih di dunia, orang yang kesulitan di dunia, orang yang rezekinya sempitkan oleh Allah Ta'ala, itu kemudian orang yang tidak mulia. Enggak mesti. Tidak demikian. Jangan kemudian juga kebalikan, kalau kita dapat kenikmatan banyak kemudian berarti Allah muliakan saya. Belum tentu juga. Tidak demikian, enggak mesti. Makanya jangan kemudian kita melihat hanya sekelas dohirin saja, kemudian setelah itu menghukumi apa yang dibalik itu. Enggak mesti. Tidak demikian. Jadi yang penting ya udah, kita saat ini seperti apa, itu yang terbaik buat diri kita. Allah berikan kesedihan kita, bisa itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya enggak? Ya. Allah memberikan kita kesulitan, itu bisa membuat kita menjadi lebih kuat, kemudian lebih bersabar, dapat pahala yang banyak dan seterusnya. Bukan saja. Dan setiap orang memang ujiannya berbeda-beda. Ujiannya berbeda-beda. Hatta ujian rezekinya berbeda-beda. Mungkin ada yang diuji dengan rezekinya yang melimpah, itu juga ujian. Ada yang diuji dengan rezekinya sedikit atau hartanya sedikit, itu juga ujian. Anak-anaknya, keluarganya, itu juga semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tentang hasad. Tadi disebutkan wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad satu dengan yang lainnya. Ada hasad yang diperbolehkan. Ada hasad yang diperbolehkan. Dan namanya adalah ghibthah. Dan hasad ini adalah, kalau tadi hasad artinya adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang darinya. Kalau ghibthah ini menginginkan dia seperti orang yang dia harapkan. Jadi ada orang yang punya ilmu banyak, kemudian dia, atau ada orang yang punya harta banyak, kemudian dia pengen seperti itu, pengen punya harta banyak dan mensedekahkan pada orang lain. Ini namanya ghibthah, bukan hasad. Atau yang dimatakan hasad, tapi namanya ghibthah, begitu ya. Dan ini diperbolehkan. Rasulullah menyebutkan la hasada illa fisnatain. Tidaklah seorang boleh hasad kecuali pada dua hal, dua perkara. Apa itu? Rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haq. Seorang yang Allah berikan dia harta yang banyak, kemudian dia habiskan untuk kebaikan, untuk kebenaran, sedekah dan yang lain sebagainya, menafkahi keluarganya, berinfak dan seterusnya. Boleh seorang iri pada orang yang demikian. Kemudian warajulun atahu Allahul hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ini sudah suruh ya. Lanjut ya. Ya. Dan seorang yang Allah berikan dia hikmah, lalu dia berhukum dengannya dan mengajarkannya. Ada orang yang Masya Allah bijaksana sekali, punya hikmah, kemudian dia pengen demikian, ini diperbolehkan. Baik, kemudian wala tanajasu, kita lanjutkan. Wala tanajasu, dan janganlah kalian saling tanajus. Apa itu tanajus? Najas adalah provokasi dengan trik-trik yang tidak benar. Nah, kita dilarang untuk memprovokasi. Dan juga perlu kita hati-hati bahwasanya kadang-kadang kita nggak sadar kita memprovokasi. Kadang-kadang kita nggak sadar kita itu memprovokasi. Dan ini kita dilarang.
masuk selang. Seandainya ini iya kok begini, ini juga bisa jadi hanya masalahnya ya, apa namanya bahasanya, menggongi. Akhirnya jadi dia terprovokasi. Ini tidak dibolehkan. Wala tanajasu, dan banyak sekali ya. Kadang-kadang ketika ada sesuatu yang tidak disenangi menimpa banyak orang, ini gimana ini kok masjidnya nggak pernah dibuka misalkan, ini langsung akhirnya ini provokasi. Ini nggak dibolehkan. Bagaimana Islam mengatur cara menyampaikan aspirasi, sudah dijelaskan dalam Islam. Yang terbaik seperti apa? Datangi takmirnya, diajak bicara, kenapa kok seperti ini, kenapa seperti itu. Itulah yang terbaik dalam Islam. Tidak hanya provokasi, ini gimana sih kok begini, menyebar kemana-mana, ke media-media. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita juga akan ditanya nanti oleh Allah Ta'ala dengan medsos kita nanti di akhirat. Apa yang kita tulis di medsos, hati-hati. Jangan sampai kita jatuh kepada keburukan di sana. Provokasi atau yang lainnya. Dan kalau kita nggak tahu, lebih baik diam. Diam itu termasuk, nggak menulis itu juga termasuk diam begitu. Ini hati-hati. Karena nanti jadi tambah besar permusuhan atau keburukan yang ada ketika seorang itu memprovokasi tadi. Termasuk testimoni yang nggak benar, termasuk ini kan provokasi orang untuk bisa beli, itu juga bisa. Jangan kita nggak dianjurkan, bahkan dilarang untuk tanajus tadi ya. Atau iklan-iklan palsu. Nah, ini memprovokasi orang untuk beli, tulisi macam-macam padahal tidak demikian adanya. Apalagi online sekarang ya, HP murah harganya 1 jutaan, RAM-nya 8, ternyata sampai di sini RAM-nya 2. Nah ini nggak boleh, nggak boleh demikian. Di sisi lain juga dusta, di sisi lain juga provokasi orang tadi untuk beli, kelihatannya menarik tapi ternyata tidak sesuai dengan adanya. Kemudian ajaran hadisnya adalah wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Suka dan benci sebenarnya adalah sifat manusia. Ya kan? Kita suka pada suatu kebaikan dan benci pada suatu keburukan. Bagaimana dengan kita bersikap pada orang lain terkait dengan suka dan benci ini? Maka seorang muslim tidak boleh saling membenci satu dengan yang lainnya. Ini kaidah umumnya demikian. Bagaimana seandainya ada seorang muslim, seorang mukmin yang berbuat keburukan? Bagaimana kira-kira? Jawabannya kita tidak membenci orangnya. Yang kita benci adalah perbuatannya yang demikian yang kita nggak suka. Bisa dibedakan ya kira-kira ya. Yang kita tidak suka itu perbuatannya, bukan orangnya. Artinya ketika perbuatannya selesai berarti harusnya kita benci nggak? Nggak benci lagi. Iya itu. Jangan kemudian ketika dia sudah tobat pun masih aja kita benci dia. Nah, ini nggak boleh. Karena tadi kita dilarang untuk saling membenci. Ketika ada keburukan kita benci keburukannya, bukan kita benci orangnya. Sampai bencinya setengah mati nggak boleh begitu. Yang kita benci adalah akhlak yang nggak baiknya itu. Adapun orangnya tidak boleh kita membencinya. Nanti disebutkan wala tabaghadu, dan jangan kalian saling murka atau saling membenci begitu. Makanya nggak boleh ketika seorang itu kemudian
mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Rasulullah SAW menyebutkan inna syaitana qad ajisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Sebenarnya setan ini sudah putus asa begitu ya untuk menjadikan dia itu disembah bagi orang-orang yang sholat di jazirah Arab begitu. Walakin fit tahrisi bainahum, akan tapi membuat adu domba di antara mereka, saling membenci di antara mereka begitu. Ini kerjaan setan. Dan kita nggak boleh ikut-ikutan gitu ya. Termasuk dalam kaitannya dengan suami istri. Nah ini sering kita dapati bahwasanya suami sama istri sering beda pendapat, dan kadang-kadang kebablasan bisa bahaya ini kalau kebablasan begitu ya. Nggak boleh kita benci kepada suami atau istri atas keburukan yang ada. Dan memang Allah tetapkan demikian, ada keburukan di antara kita. Makanya seperti disebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi itu menurutmu nggak enak, tapi itu ada kebaikan di sana. Ketika istri kita lagi marah, maka jangan kemudian kita ikut-ikutan marah karena kita melihat ada keburukan di sana. Demikian pula sebaliknya. Ketika suami marah, jangan kemudian kita tambah jadi begitu. Bagaimana sebaiknya? Ketika melihat demikian, mas, sebaiknya satu diam, syukur diam semuanya lebih baik gitu ya. Karena bisa berbahaya. Kemarin ada yang seorang suami membunuh istrinya pada ulama itu. Masalahnya apa masalahnya? Masalah besar ternyata kan. Awalnya karena istrinya ini ngomongnya nggak enak pada suaminya. Hanya karena itu aja sampai dia tega membunuh istrinya. Walaupun setelah itu dia kemudian akan menyerahkan diri, tapi sudah kelewat, sudah terjadi, nggak bisa kembali lagi. Dan biasanya orang sering marah-marah itu nanti menyesal. Orang yang demikian menyesal. Misal sampai orang misalkan ya suami istri pisah, juga nanti akhirnya juga dia sebenarnya ada penyesalan, dan penyesalan itu datangnya di akhir. Gitu. Maka janganlah kita saling membenci. Wala tabaghudhu, jangan saling membenci. Kemudian selanjutnya wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Ketemu aja nggak mau, ini nggak boleh. Sampai membuang muka, sampai disalami aja diem aja, ini nggak boleh. Kita dilarang untuk tadabaru, ini adalah saling membelakangi. Artinya adalah tadi nggak mau ketemu, membuang muka begitu ya. La yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalathati layalin. Tidak halal bagi seorang itu menghajar saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak boleh. Apalagi lebih dari itu. Maka disebutkan di sini dalam hadis Imam Ahmad, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Masya Allah. Barang siapa yang dia itu menghajar saudaranya setahun, maka seperti dia itu menumpahkan darahnya. Boleh. Jadi kalau menghajar
setahun berarti sama kita dengan membunuhnya seolah-olah begitu, menumpahkan darahnya. Kemudian sampai jam berapa ini? Secukupnya. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah seorang itu menjual di atas jualan saudaranya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah menjual di atas penjualan saudaranya yang masih dalam masa khiyar. Khiyar itu dari kata-kata khiyar itu pilihan. Artinya apa? Milih ambil apa enggak? Milih beli apa enggak? Maksudnya masih dalam masa apa namanya? Proses ya, tawar menawar gitu ya. Tawar menawar. Itu namanya masa khiyar. Nah, ketika kita masih tawar menawar, misalkan berapa harganya manggamu itu sekilo, udahlah buat antum 10.000 aja deh. Tiba-tiba datang seorang lagi mengatakan, sudah saya berani atau tak bayari 1.500 atau 10.500. Nah, ini dibolehkan nggak seperti ini? Tidak dibolehkan. Jadi ini masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual atau jual beli di atas jual beli saudaranya. Ketika belum selesai, masih dalam transaksinya belum selesai, maka tidak boleh. Dan ini beda dengan ketika apa namanya, lelang ya, berbeda. Kalau lelang sudah paham semuanya. Ini adalah masalah jual beli ketika seorang bertransaksi satu dengan yang lainnya, tiba-tiba datang orang lain langsung, saya berani sekian. Ini hukumnya tidak boleh. Karena sebenarnya kenapa kok nggak boleh ini? Karena juga termasuk menyakiti orang lain. Lalu saya belum selesai, sudah kamu tiba-tiba menyerobot seolah-olah begitu kan? Selesaikan dulu. Bagaimana kalau kita mau masuk di situ? Ya kita tunggu sebentar. Dia ngambil apa enggak? Kalau dia ambil, sudah. Kalau enggak, kita berani lebih atasnya atau sama, silahkan begitu. Masya Allah, dalam hal seperti ini pun atau dalam Islam begitu ya. Jadi karena ini akan menyakiti orang lain, akan mendolimi. Oh gimana? Sebenarnya saya juga mau segitu. Dalam hatinya, oh ya malah sudah dibeli duluan. Maka ini ada keburukan di sana, ada menyakiti orang lain di sana. Makanya Islam pun melarang seorang yang membeli di atas pembelian orang lain. Selesaikan dulu, kalau sudah kemudian ini. Bagaimana seandainya ketika kita menjual kemudian banyak orang yang menawar? Bagaimana kira-kira? Kita iklan ini online misalnya, banyak orang yang menawar. Maka sebaiknya adalah kita selesaikan satu-satu begitu ya. Kita selesaikan satu-satu. Gimana? Enggak, oh ya, yang lainnya begitu. Jadi yang kemudian kecuali tadi kalau lelang berbeda ya. Kalau lelang itu semua terbuka, nah, semua boleh menentukan dan semua paham nanti dia dapat apa enggak, masing-masing paham semuanya. Maka termasuk juga di sini adalah berkaitan dengan khidbah, atau apa namanya khidbah itu, lamaran ya. Maka juga ketika masih proses, misalnya kita sedang proses sama seorang wanita, maka nggak boleh orang lain tiba-tiba masuk ke situ ikut melamar juga. Misalkan anak putri kita
sedang proses, ada orang mau melamar, bagaimana sahabat kita? Saya tunggu sebentar. Ini dia proses dulu begitu. Wala yakhtubu ala khidbati akhihi, dan janganlah seorang itu khidbah di atas khidbah saudaranya. Baru proses, kemudian ada lagi masuk, maka disampaikan bergantian. Jadi enggak, kalau enggak jadi, ya lanjut yang lain lagi. Kalau jadi sudah selesai bergantian begitu. Inilah Masya Allah dalam Islam itu sudah mengatur semuanya. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, dan yang terakhir, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Jadi intinya di sini sebenarnya hasad, kemudian saling benci, saling marah, dan semuanya tadi disebutkan intinya ke sini, yaitu jadilah kalian itu hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Masya Allah ya, luar biasa. Kalau seandainya semua kaum muslimin itu demikian adanya, hasadnya dihilangkan semuanya, bencinya dihilangkan semuanya, saling belakangnya dihilangkan semuanya, Masya Allah, apa yang terjadi kira-kira? Dunia seperti apa kira-kira? Luar biasa tentunya, Masya Allah. Nggak ada yang bunuh-bunuh, dan nggak ada yang kemudian ribut-ribut di mana-mana. Dan ini sudah Allah atur, ya. Sudah Allah ajarkan. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersaudara, seduluran. Jadi ini seduluran seorang wasit dari kita. Artinya ini Islam lebih jelas-jelas gitu ya, bagaimana mengaturnya. Kalau kaum muslimin ini mengamalkannya, insya Allah dunia ini akan tentram gitu ya. Dunia ini akan bahagia. Ya mungkin dimulai dari dunia keluarga, dunia rumah tangga dulu kan begitu. Kalau di dalam rumah tangga demikian pun juga akan Masya Allah begitu, luar biasa. Bahkan disebutkan kan satu yang lainnya adalah kalbunyan begitu ya. Kalbunyan itu seperti bangunan. Ya syuddu ba'duhum ba'du. Satu dengan yang ini sangat menguatkan, ya kan? Kalau bangunan itu kan kalau baru tiang tok begitu masih kurang kuat, tapi ketika tambahan ada dindingnya makin kuat begitu kan? Dengan makin kuat begitu. Ini demikian seorang muslim. Makanya disebutkan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Terakhir sekali lagi, wala yahqiruhu, dan janganlah dia meremehkannya. Ini juga penting teman-teman semuanya, jamaah semuanya. Kadang kita meremehkan orang lain, kadang kita meremehkan muslim yang lain, begitu ya. Mungkin karena dia mungkin sosialnya rendah, mungkin dia bukan orang yang Masya Allah, bahkan mungkin ibaratnya sampai tampilannya itu nggak meyakinkan, kemudian kita meremehkan, nggak boleh gitu. Kayak cengenges atau istilahnya apalah gitu, maka kita pun nggak boleh meremehkannya, karena kita nggak tahu apa di balik hatinya. Maka tadi ada sahabat yang disebutkan sampai melihat ahli surga, bayangkan ya. Orang lain nggak melihat apa sih istimewanya dia, yang dalam hatinya luar biasa. Abu Bakar Siddiq jadi orang yang paling mulia setelah Muhammad SAW. Apa yang membedakan? Apakah sholat malamnya? Apakah kemudian baca Qurannya? Apa yang membedakan? Sampai demikian jauh sekali derajat di atas kita. Apa katanya? Yaitu ma'waqara fi qalbi, apa yang ada dalam hatinya. Dan hatinya kita nggak tahu. Kita nggak tahu hati saudara-saudara kita. Mungkin dia jarang ke masjid. Jangan kemudian kita, ini gimana sih jarang ke masjid? Boleh jadi dia ada kesibukan yang luar biasa, menuntut harus
berangkat pagi pulang malam untuk mengikuti keluarganya? Mungkin saja. Boleh jadi dia lebih tinggi daripada diri kita. Kita nggak tahu begitu. Makanya tadi disebutkan wala yahqiruhu, janganlah meremehkannya. Kita nggak boleh meremehkan orang lain. Meskipun dia rapat jaji, bahasa Jawa. Rapat jaji itu bahasa Indonesia apa ya? Apa ya? Ya gak dianggap lah gitu ya. Meskipun demikian, jangan kita meremehkannya. Karena kita nggak tahu. Karena Rasul menyebutkan at-taqwa hahuna. Ya kan, takwa itu di sini. Artinya ketakwaan seorang, kadang-kadang kita nggak bisa melihatnya. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Sedangkan Rasul menyatakan takwa di mana? Di hati. Siapa yang bisa tahu hati seorang? Gak ada yang tahu. Ya, tadi contoh misalkan datang ke masjid jalan, boleh jadi dia punya kesibukan yang harus dia tinggalkan masjid. Mungkin dia sholat di tempat yang lain dan seterusnya. Mungkin dia berusaha dengan sekuat tenaga nyari tempat masjid di tempat yang lain ketika dia bekerja. Dan seterusnya kita nggak tahu. Makanya tadi waradah yahqiruhu tadi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak melihat rupa-rupa kalian. Tadi rupanya rapi janji misalnya begitu ya. Jangan kita kemudian nilai seorang dari situ. Kita enggak tahu di dalam hatinya seperti apa. Boleh jadi di dalam hatinya adalah ada ketakwaan yang luar biasa, yang ketika dia minta oleh Allah Ta'ala langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin bisa jadi begitu. Ya, sebenarnya belum selesai ya, tapi intinya sudah tadi disebutkan akhlak seorang dengan yang orang lain ini penting, gitu ya, penting untuk diperhatikan. Karena ini masalah hak-hak adami yang bisa sampai nanti di hari kiamat pun bisa diminta pertanggungjawabannya. Makanya jamaah semuanya kita berusaha ya. Nggak mudah seorang hilang hasad, itu nggak mudah. Cuman dia berusaha. Ketika ada orang lain dapat nikmat, ya Allah, alhamdulillah dia dapat nikmat. Berarti belum rezeki saya. Misalkan kompetisi bisa jadi kan, kerja dalam kompetisi. Misalkan ya, ternyata dapat saudaranya. Jangan kemudian kita menjadikan kita iri pada orang lain. Allah Ta'ala sudah memberikan rezeki pada dia, dan juga Allah Ta'ala juga memberikan rezeki pada kita. Mungkin rezekinya bentuknya lain. Yang dia dapat harta itu, kita dapat kebahagiaan dari yang lain. Mungkin dia Masya Allah hartanya banyak, anak-anaknya rata akan ditotom misalnya. Kita alhamdulillah mungkin anak-anaknya lebih baik. Mungkin dia dapat itu kita nggak dapat, tapi ternyata Masya Allah hal yang lain dia kurang. Alhamdulillah kita sampai saat ini diberikan kesehatan. Ya Allah, ini luar biasa, mahal sekali. Sampai saat ini kita berikan bisa menghirup udara dengan bebas dan seterusnya. Ini nikmat yang luar biasa. Kadang kita nggak berpikir ke sana. Pokoknya pengen bodoh, pengen sama aja dengan orang lain. Padahal enggak. Belum tentu sama itu terbaik untuk kita. Kita harusnya berpikir Allah sudah tetapkan semuanya. Ini terbaik untuk saya. Ketika saya bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Maka mari kita bersyukur, udahlah, pokoknya bersyukur. Allah Ta'ala sudah menetapkan semuanya. Mungkin demikian. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Sudah siang ini. Baik, demikian yang bisa kita pelajari. Kita berharap pada Allah Ta'ala memberikan kita hati yang salim, hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya. Karena Allah Ta'ala menyebutkan nanti di akhirat itu enggak bermanfaat harta dan anak-anak yang jadi kebanggaan kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Tadi di antara penyakit hati, hasad, iri, dengki, marah-marah dan seterusnya. Demikian jemaah semuanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.